Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Wasit Kepala Chen Zidian mengumumkan, pertempuran medan turnamen kuil suci telah berakhir. Nomor 1 adalah tim secercah cahaya harapan, nomor 2, kuil penyembuh, nomor 3, kuil ksatria, nomor 4, kuil penyihir, nomor 5, kuil jiwa, nomor 6, kuil assassin, dan nomor 7, kuil pejuang. Mengingat penambahan tim secercah cahaya harapan tahun ini, dan setelah berkonsultasi dengan staf terpilih, hadiah nomor 1 telah ditingkatkan menjadi 600, dan 5 yang terakhir secara bertahap turun menjadi 100, dengan posisi terakhir tidak menerima apapun. Poin yang dihitung adalah sebagai berikut: tim secercah cahaya harapan, 1042, kuil ksatria, 698, kuil penyembuh, 620, kuil penyihir, 555, kuil jiwa, 378, kuil assassin, 164, kuil pejuang, 24. Kesenjangan antara tim secercah cahaya harapan dan yang lainnya, kuil penyembuh dapat digambarkan sebagai pemenang terbesar selain tim secercah cahaya harapan, setelah melampaui kuil penyihir dalam satu gerakan, dengan naik ke posisi ketiga. Peristiwa besar seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah turnamen kuil suci. Untuk sesaat, baik kepala kuil penyembuh Ling Xiao, dan penatua Ling berseri-seri dengan gembira. Pandangan mereka terhadap kru Long Hao Shen penuh dengan niat baik. Chen Zidian terus berjalan. Besok, tahap terakhir akan berlangsung. Karena jumlah kontestan yang tinggi, dan penggunaan peralatan yang diizinkan, medan perang akan menjadi langit. Kompetisi individu sudah membuat lapangan hancur, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kompetisi tim. Itu akan menjadi 10 lawan 10, dalam pertempuran tanpa batasan peralatan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bidang turnamen kuil suci, bahkan kota suci juga dapat dirobek oleh mereka. Jadi memiliki panggung pertempuran tim pergi ke panggung udara, dan itu harus di ketinggian yang jauh dan jauh dari kota suci. Kepala wasit, tepat pada saat ini, Chen Hongyu melangkah, mengangguk ringan ke Chen Zidian. Chen Hongyu dengan sedih mengklaim, "Kepala wasit, saya percaya bahwa Anda telah melihat proses pertempuran medan sebelumnya. Saya percaya pasukan pemburu iblis tim secercah cahaya harapan belum menang secara adil." Melihat kuil penyembuh berdiri di atas mereka, Chen Hongyu sekali lagi tersinggung. "Benarkah begitu? Baiklah, mari kita dengarkan pendapat tim lainnya. Tianying, silahkan." Dia mengalihkan pandangannya ke Long Tianying. Long Tianying, kakeknya Hao Shen, menjawab dengan senyum tenang, "Kurasa dia Hao Shen tidak melakukan kecurangan apapun, meski aku kakeknya harus aku akui bahkan aku pun tak bisa mengontrol medanku ke tingkat seperti itu. Siapa di antara kalian yang dapat melakukannya? Saya dapat mengatakan bahwa saya tidak bisa." Kontrol kuat Long Hao Shen atas medannya memungkinkan dia bergerak tanpa hambatan di dalam seluruh bola suci, menyerap 3 medan kuil penyembuh dalam sekejap dengan kontrol dan integrasi. Itu adalah tampilan kekuatan tanpa syarat. Izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah ada di antara kalian yang akan bertindak berbeda di depan kesempatan baik yang sama? Ketika ditinggalkan dengan pilihan untuk keluar atau bergandengan tangan dengan tim secercah cahaya harapan. Mendengar tanggapan Long Tianying, tetua terdekat Ling dengan ringan tersenyum, "Tianying tidak salah. Pertama-tama mengesampingkan bagaimana Hao Shen mencapainya, tidak ada orang lain yang akan menolak kesepakatan yang begitu bagus. Kita dapat dianggap telah mengambil bagian dalam kecemerlangan tim secercah cahaya harapan kali ini." Seng Yue dari kuil assassin tertawa acuh tak acuh, menatap Chen Hongyu sekilas, menjawab dengan jijik. "Mengapa menyalahkan hal yang sah ini dan itu? Sungguh karakter yang menjengkelkan. Apa yang baru saja kamu katakan?" Chen Hongyu meledak dalam ledakan kemarahan, memelototi Seng Yue. Keduanya awalnya tidak rukun,
menambah faktor sisi berlawanan kuil jiwa dan kuil assassin dalam turnamen kuil suci, Chen Hongyu dapat dikatakan benar-benar menjadi gelisah. Zheng Yue tidak memberikan kelonggaran sedikit pun, jadi apa? Ingin bertarung? Cukup, Chen Zidian berteriak, langsung memberikan tekanan yang tidak korporeal ke seluruh panggung. Orang yang maha kuasa bukan hanya nama yang sederhana. Bagaimana denganmu, Yong Hao? Chen Zidian mengalihkan pandangannya ke Qiu Yong Hao. 3 dari 6 kuil sudah menyatakan persetujuan mereka terhadap tim secercah cahaya harapan. Qiu Yong Hao menunjukkan senyum pahit, saat itu, kami sudah tersingkir, dan tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang peristiwa yang terjadi di dalam bola suci. Kuil pejuang kita tidak mengungkapkan pandangan kita. Sebagai kawan terbaik kuil penyihir, Qiu Yong Hao tidak dapat secara langsung mendukung pasukan pemburu iblis tim secercah cahaya harapan kali ini. Tetapi dia memiliki pandangannya sendiri, di tengah kekecewaan, dia memiliki beberapa pemikiran. Demi masa depan kuil pejuang, dia harus merencanakan ke depan, pertama-tama dengan tidak menyinggung pasukan pemburu iblis tim secercah cahaya harapan. Mereka sama sekali tidak berharap kekuatan mereka mencapai langkah seperti itu. Setelah 3 tahap, mereka memimpin dengan lebih dari 1000 poin. Baik kuil ksatria dan kuil penyihir akan merasa hampir mustahil untuk membalikkan taruhannya di tahap akhir. Pedang emas ungu Hao Iwe Long Hao Shen yang kuat, dan alat ilahi yang mereka bertiga tunjukkan hari ini, semuanya adalah demonstrasi aset besar tim secercah cahaya harapan. Chen Zidian mengangguk. Dari 6 kuil besar, 3 berada di pihak mereka dan 1 netral, jadi bahkan tidak perlu meminta kuil penyihir untuk sampai pada kesimpulan. Namun, untuk menghormati kuil penyihir, Chen Zidian memandang Li Zhengzi dengan tatapan ingin tahu. Li Zhengzi tetap sangat tenang, seolah-olah tidak lagi terpengaruh oleh kesuraman kuil penyihirnya yang menerima posisi keempat dalam pertempuran medan. Kepala wasit, kawan-kawan, pertama-tama, saya setuju dengan pernyataan Anda sebelumnya. Meskipun tim secercah cahaya harapan menggunakan beberapa trik dalam pertempuran medan ini, mereka berhasil dengan kekuatan mereka. Tanpa kehebatan medan Dewa Cahaya Long Hao Shen, mereka tidak mungkin mencapai sebanyak ini. Bahkan jika mereka tidak bersatu dengan kuil penyembuh, mereka sangat mungkin masih berakhir sebagai pemenang terakhir. Jadi, tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Melihat Li Zhengzi begitu mudah melepaskan kesempatan untuk mempersulit tim secercah cahaya harapan, Long Tianying tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Selain itu, saya punya saran. Li Zhengzi melanjutkan, kompetisi telah mencapai sejauh ini, tidak akan ada perubahan besar pada peringkat akhir lagi. Jadi, saya percaya bahwa tidak perlu lagi melakukan pertarungan tim terakhir. Pertarungan tim yang melibatkan begitu banyak orang, dan selanjutnya memungkinkan penggunaan peralatan, itu akan sangat mudah mengakibatkan cedera yang tidak disengaja. Turnamen kuil suci ini seharusnya berakhir dengan peringkat saat ini dan saya menerima kemenangan tim harapan. Meskipun turnamen kuil suci adalah masalah penting yang terjadi setiap 10 tahun sekali, itu juga pasti akan menarik perhatian iblis. Kita semua adalah puncak bait suci kita, jadi menghemat waktu sebanyak mungkin akan menjadi yang terbaik. Jadi saya percaya bahwa hal terpenting yang terjadi selanjutnya adalah menyiapkan aliansi, dan membuat persiapan untuk serangan balik di masa depan terhadap iblis. Pidato Li Zhengzi tidak hanya mengejutkan semua orang yang hadir. Pernyataan Li Zhengzi menyiratkan bahwa kuil penyihir meninggalkan perjuangan mereka dalam turnamen kuil suci ini. Bahkan Long Tianying yang tidak terlalu menyukainya hanya bisa mengangguk dalam diam. Jadi, Li Zhengzi ini masih tahu hal mana yang harus diprioritaskan. Chen Zidian mengangguk, turnamen kuil suci adalah acara simbolis setiap 10 tahun sekali. Mengurangi jumlah tahapan harus keluar dari semua kesepakatan kuil suci. Tolong angkat tanganmu, semua orang yang setuju tentang mengakhiri turnamen ini. Li Zhengzi yang tampak tenang adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Segera berikutnya,
Kuil Ksatria dan Secercah Harapan Cerah diikuti dengan mengangkat tangan mereka sendiri. Situasi ini benar-benar yang paling ideal di mata mereka. Kepala kuil pejuang Qiu Yonghao melirik Li Zengzi, mengangkat tangannya, dia dipenuhi dengan kekaguman rahasia terhadap Li Zengzi. Mengetahui kapan harus membungkuk benar-benar kualitas yang mengagumkan. Zheng Yue juga mengangkat pandangannya, penuh penghargaan terhadap Long Haoshen dan Cai Er. Akhirnya, kedua anak muda ini berdiri di puncak umat manusia. Di sisi kuil penyembuh, Ling Xiao dan Ling Lao secara alami tidak menunjukkan oposisi. Mereka pada saat ini telah mencapai peringkat ketiga, skor yang tidak terduga untuk kuil penyembuh. Jika salah satu pihak adalah yang paling bersedia untuk menyelesaikan kompetisi pada saat itu tidak diragukan lagi adalah mereka. Hanya satu tangan yang tidak terangkat, dan sekarang satu-satunya pihak yang tersisa adalah kuil jiwa. Semua tatapan berkumpul ke Chen Hongyu. Meskipun seorang lelaki tua yang tangguh, hatinya yang licik jarang dilampaui. Tidak peduli seberapa enggan dia melihat kuil jiwa mencapai peringkat kelima, dia harus mengikutinya, demi bermanuver untuk kedudukan kuil jiwa di aliansi baru. Selama pemungutan suara, Chen Hongyu sepertinya menggumamkan kata-kata dengan suara yang sangat rendah, secara sukarela agar Zheng Yue mendengarnya. Setidaknya kita memiliki lebih banyak poin daripada yang lain. Tidak terlalu buruk kurasa. Kali ini Zheng Yue tidak memperhatikan. Membawa senyum di wajahnya, dia memiliki tampilan yang tenang dan santai. Melihat semua orang menerima masukan Li Zengzi untuk mengakhiri turnamen, Chen Zidian mengangguk, baiklah. Dalam hal ini, saya, wasit kepala, mengumumkan berakhirnya turnamen kuil suci. Peringkatnya seperti itu, tim Secercah Cahaya Harapan nomor 1, nomor 2, Kuil Penyembuh, nomor 3, Kuil Ksatria, nomor 4, Kuil Penyihir, nomor 5, Kuil Jiwa, nomor 6, Kuil Assassin, dan nomor 7, Kuil Pejuang. Besok pagi, perwakilan 6 kuil besar dan Secercah Harapan akan bersidang dalam pertemuan untuk membahas masalah aliansi baru. Iya. Semua orang membungkuk pada saat yang sama, membungkuk kepada Chen Zidian. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa karakter legendaris ini adalah wasit kepala paling pas yang bisa mereka miliki. Turnamen kuil suci dihentikan lebih awal setelah 3 tahap. Orang dapat mengatakan bahwa ini adalah hal yang benar-benar tidak terduga. Di mata generasi selanjutnya, contoh turnamen ini benar-benar menggambarkan dimulainya era yang tak tertandingi dalam sejarah. Li Zengzi membawa senyum tipis di wajahnya, saat dia berjalan menghadap Long Haoshen mengulurkan tangannya di depannya, selamat, Haoshen. Long Haoshen memberikan tanggapan yang tulus, terima kasih. Tenanglah, aku tidak akan mengecewakanmu. Li Zengzi membalas senyumannya, aku akan menunggu hari itu kamu akan memiliki tahta ilahi penciptaan dan keabadian di sisimu. Ucapan selamat yang dia berikan kepada Long Haoshen juga berarti bahwa Li Zengzi meninggalkan perjuangan untuk kepemimpinan aliansi baru. Tanpa saingan terbesar yang mereka miliki ini, sisanya akan jauh lebih mudah. Long Haoshen mengangguk, tentu saja. Long Tianying bergabung dengan sisi Li Zengzi, menepuk pundaknya. Generasi muda akan datang. Awalnya aku mengira kamu masih sangat muda selama ini, tapi sekarang kamu tampak jauh lebih tua Li Zengzi mendengus, Long tua, kamu melahirkan seorang putra yang hebat, dan sekarang memiliki cucu yang lebih hebat bahkan melampaui kita semua. Mendengar ejekannya, Long Tianying tidak memasukkannya ke dalam hati, hanya tertawa terbahak-bahak, ini adalah gen yang hebat. Chen Hongyu mendengus, omong kosong. Aku tidak bisa melihat banyak kesamaan pada kalian berdua, dan dia terlihat jauh lebih baik. Jangan mengaitkan diri Anda dengan pahala yang tidak ada. Long Tianying tertawa, katakan sesukamu. Orang tua ini dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan menganggapnya sebagai kecemburuan dari kalian berdua. Para pemimpin kuil lainnya benar-benar cemburu. Cemburu karena Long Tianying telah menumbuhkan cucu yang begitu baik dan hebat.
Kemampuan Long Hao Shen baru saja ditampilkan di atas makhluk di ambang pembentukan aliansi baru, akan benar-benar menjadikan kuil ksatria sebagai pemimpin absolut selama 100 tahun ke depan. Jika umat manusia benar-benar berhasil mengalahkan iblis, posisi ini hanya akan berkonsolidasi lebih jauh. Jadi keberadaan Long Hao Shen dapat dikatakan menempatkan kuil ksatria ke posisi penguasa aliansi baru. Long Hao Shen membungkuk kepada para pemimpin, sambil dengan rendah hati menyatakan bahwa pencapaian kejuaraannya hanyalah masalah keberuntungan. Turnamen kuil suci dihentikan, tetapi ini hanyalah awal dari aliansi kuil yang baru. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi lebih penting. Sebelum sesi ini dimulai, 6 kuil besar sebelumnya telah berkonsultasi, menentukan bahwa perubahan pada aliansi baru akan menuntut tindakan segera. Setelah 6.000 tahun penyelesaian, kesenjangan antara aliansi kuil dan iblis tidak lagi sebesar itu. Tapi mengapa mereka hanya bisa melakukan pemukulan pasif dalam perang suci? Kekuatan adalah faktor, tetapi apakah celah dalam kekuatan mereka begitu besar? Jawabannya tidak terbatas. Alasan terpenting bahwa mereka tetap pasif berbohong dalam kebijakan bersama mereka. Pasukan pemburu iblis membuktikan pada waktu yang berulang kali penggunaan menggabungkan beberapa panggilan bersama. Tetapi bahkan sekarang, kombinasi panggilan tidak pernah terjadi dari awal perang hingga akhir. Poin kunci dari ini terletak pada kerenggangan 6 kuil besar yang tidak ingin bersatu melawan iblis. Untuk menyelesaikan masalah ini tidak dapat dicapai dalam hitungan kata, tetapi membutuhkan perubahan aliansi yang mengakar. Faktanya, tidak ada yang mau melihat diri mereka diawasi oleh orang lain. Tetapi faktor penting akhirnya membawa kompromi ini di antara semua orang, dan itu adalah ancaman besar iblis. 4 tahun lalu, Perang Suci memberi aliansi kuil pemahaman terbesar tentang kekuatan iblis yang pernah mereka miliki. Sebelum itu, 6 kuil besar semuanya mengakui bahwa bahkan jika serangan aliansi tidak mencukupi, pertahanan mereka cukup. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika iblis tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan ras terkuat mereka belum mengambil bagian dari awal hingga akhir, mereka merasa masih sangat sulit untuk mengusir serangan iblis. Tidak hanya mereka menderita kerugian besar, tetapi mereka bahkan nyaris kehilangan beberapa benteng mereka. Yang mengalami ini paling dalam adalah kuil assassin, kuil pejuang, dan kuil penyembuh. Ketiga kuil mereka hampir hilang dalam serangan musuh. Jadi, setelah perang suci berakhir, 6 kuil besar mengadakan beberapa pertemuan, secara bertahap menyetujui pendirian aliansi baru. Demi melawan ancaman iblis, dan agar umat manusia terus maju, mereka tidak bisa terus bergerak keluar dari keegoisan. Tidak peduli bagaimana keseimbangan kekuatan umat manusia di masa depan akan berubah, prioritas pertama mereka adalah mempertahankan umat manusia, atau pembicaraan itu bahkan tidak akan ada. Namun, masalah tentang siapa yang harus memimpin aliansi baru ini dibahas sangat lama. Pada akhirnya, sesi turnamen kuil suci ini seharusnya menentukan bahwa yang paling besar, biarkan kekuatan Anda berbicara untuk Anda. Jika bukan karena penambahan mendadak tim secercah cahaya harapan, orang bisa takut bahwa perjuangan kuil ksatria dan kuil penyihir akan bertahan hingga pertarungan terakhir. Penolakan Li Zengzi bukan hanya karena penampilan tim secercah cahaya harapan, tetapi juga karena kekuatan kuil ksatria. Dia awalnya percaya bahwa kuil penyihir akan sepenuhnya dapat menekan kuil ksatria, tetapi ketika semuanya dimulai secara nyata, kuil ksatria berhasil berdiri di atas kuil penyihir bahkan tanpa dua ksatria ilahi mereka ambil bagian. Ini merupakan pukulan besar bagi Li Zengzi, yang tidak mengharapkan situasi ini. Sekarang tanpa ragu, tidak ada artinya terus berjuang. Tidak mungkin kuil ksatria akan menyerahkan posisi komando ke kuil penyihir. Meskipun pasukan pemburu iblis tim secercah cahaya harapan dipimpin oleh Long Hao Shen, bagaimanapun juga itu adalah pasukan pemburu iblis, dan dengan demikian dibentuk dengan 6 anggota dari pihak yang berbeda. Anak-anak muda ini akan menjadi pilar utama aliansi di masa depan.
Jadi setidaknya masing-masing kuil akan memiliki tokoh terkemuka di antara barisan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Chen Zidian ingin kelompok Long Haoshan kembali dan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan ini. Penampilan tim secercah cahaya harapan tiba-tiba, tetapi setelah pertimbangan yang mendalam, semua pihak memberi mereka dukungan mereka, yang merupakan hasil tersulit yang dapat dipertimbangkan.